Tes karakteristik kepribadian menurut sebagian besar peserta CPNS 2018 adalah bagian yang sulit dikerjakan dan menjadi penyebab terbesar ketidaklulusan peserta. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa tipe soal ini malah menyulitkan peserta? Adakah tips untuk bisa menjawab soal jenis ini? Halo, bersama saya Fendi. Apakah kamu pernah mengikuti tes CPNS di tahun-tahun yang lalu? Tak sedikit peserta tes mengeluhkan pertanyaan yang sulit, terutama pada soal TKP. Apakah kalian juga mengalaminya? Nah, kali ini saya akan menjabarkan indikator-indikator apa saja yang akan diujikan di tes CPNS 2019, serta membahas soal-soal dari masing-masing indikator yang diujikan. Kemudian, saya juga akan membagikan tips dalam menjawab soal-soal TKP. So, happy learning. Tes karakteristik kepribadian atau TKP ini termasuk kategori tes psikologi. Pada tipe soal ini, kamu diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban yang ada. Semua jawaban adalah benar, namun dengan bobot yang berbeda. Nilai 5 untuk yang tertinggi, dan 1 untuk nilai terendah. Berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tahun 2019 ditetapkan 5 dari total 15 indikator yang ada sebagai materi dalam pembuatan soal SKD CPNS tahun 2019, meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Indikator pertama yang akan kita pelajari yaitu pelayanan publik. Sebagai calon abdi negara, kamu diharuskan memiliki jiwa melayani, bukan dilayani. Untuk memastikan pelayanan yang diberikan maksimal, kamu dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, tidak memihak, dan tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan apapun. Biasanya, aspek yang dijadikan alat ukur untuk mengetahui jiwa melayani publik yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kehandalan di sini kamu harus menunjukkan sikap yang cermat dalam melayani pelanggan. Kemudian mengetahui standar pelayanan yang jelas, serta mampu mengoperasikan alat-alat penunjang dalam proses pelayanan. Dalam daya tanggap, kamu harus mencerminkan pribadi yang cepat, responsif di setiap keluhan pelanggan, serta melakukan pelayanan dengan tepat dan cermat. Kemudian, pada indikator ini kamu juga akan diuji bagaimana memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, memastikan jumlah biaya dalam pelayanan, serta memberikan jaminan legalitas dalam proses pelayanan. Terakhir, kamu harus mencerminkan jiwa empati terhadap pelanggan dengan cara mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan sikap ramah, santun, dan tidak diskriminatif, serta menghargai setiap pelanggan yang datang. Lalu bagaimana cara memilih jawaban yang tepat jika ada soal tentang pelayanan publik? Saya akan memberikan tipsnya untuk kamu. Pertama, pilihlah jawaban yang paling menguntungkan dan berorientasi pada masyarakat atau orang banyak. Kedua, kamu bisa juga melihat posisi jabatan yang dipertanyakan. Ketiga, identifikasi wewenang atau tugas yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditanyakan. Kemudian berikan solusi atau pemecahan masalah sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta semua pelanggaran hukum dalam pelayanan publik harus ditindak. Saya akan memberikan satu contoh soal yang pernah diujikan untuk mengukur pelayanan publik. Saat sedang melayani pelanggan yang datang untuk menanyakan produk, kamu tiba-tiba merasa sakit kepala. Kamu sudah berusaha untuk melayani pelanggan,
namun pelanggan terus berdatangan dan semakin ramai. Nah, sikap kamu adalah A. Menemui pelanggan walaupun kamu sedang sakit kepala. B. Meninggalkan pelanggan untuk tidur sejenak. C. Mengacuhkan pelanggan. D. Meminta rekan kerja untuk menggantikan kamu sementara. Dan E. Meminum obat sakit kepala. Kemudian kembali melayani pelanggan yang datang. Kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Nah, ternyata jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu meminum obat sakit kepala kemudian kembali melayani pelanggan yang datang. Kok bisa ya? Mari kita bahas poin per poinnya. Perhatikan, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui cara kamu melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Walaupun sedang mengalami kendala dalam dirinya, indikator kehandalan menjadi penilaian di sini, di mana kamu diuji dalam kecermatan melakukan pelayanan dan membantu apa yang dicari dan dibutuhkan oleh pelanggan. Jawaban E menjadi pilihan dengan bobot yang paling tinggi atau dengan nilai 5 karena kamu cepat tanggap, dalam menyelesaikan masalah pada diri sendiri dan berdedikasi untuk melayani pelanggan yang datang. Kemudian nilai 4 ada pada jawaban D. Pilihan jawaban ini sudah cukup tepat namun belum yang terbaik. Kamu memang bisa memilih bantuan rekan kerja yang lain, tetapi ini akan menjadi tambahan pekerjaan untuk rekan kamu. Kemudian jawaban dengan bobot nilai 3 yaitu pilihan A. Kamu memang terlihat sangat berdedikasi dan profesional dalam melayani pelanggan, tetapi memaksakan diri untuk terus bekerja juga tidak bagus. Selain itu, memaksakan melayani juga memungkinkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Jawaban C memiliki bobot 2, karena mengacuhkan pelanggan adalah sifat yang tidak boleh dilakukan dalam proses pelayanan. Dan bobot nilai paling rendah atau 1 berada pada pilihan jawaban B. Mengacuhkan pelanggan saja sudah menjadi suatu sikap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang staf pelayanan, apalagi untuk meninggalkan pelanggan begitu saja. Sudah pasti menjadi sikap yang tidak boleh dilakukan. Nah, jelas ya.